ekonomi teknik kemarin udah bisa semua ya. Belum saya lihat sih, belum saya belum saya koreksi ya. Udah bisa cara membaca tabelnya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah tahu. Berarti ini untuk kali ini saya hanya ingin lanjutannya ekonomi teknik tentang penyusutan. Ini tentang penyusutan ya. Jadi kayak depresiasi. Jadi untuk penyusutan dari tentang suatu barang bisa gitu ya. Jadi kayak investasi kita. Nah seperti itu. Jadi penurunan barang kita itu berapa gitu ya kalau kita berinvestasi gitu ya, seperti itu. Jadi langsung aja ya. Langsung aja saya ke materi. Mas Daniel di ini ya, langsung di record ya. Ya, Bu. Oke. Oke, udah lihat semuanya ya slide saya. Oke, saya langsung mulai aja karena saya juga mau ada ini ya. Langsung mulai aja. Untuk materi kali ini kita membahas tentang depresiasi, gitu ya. Jadi masih berhubungan dengan ekonomi teknik yang kemarin, analisa ekonomi teknik. Jadi nanti pasti akan membicarakan tentang depresiasi ini, seperti itu ya. Nah, langsung aja, sebenarnya apa sih depresiasi itu? Ya, jadi depresiasi itu merupakan penurunan nilai suatu barang, gitu ya, sebagai akibat berlangsungnya waktu. Ya, jadi suatu barang itu nilainya akan turun, gitu ya, dengan berlangsungnya waktu ya. Jadi maksudnya adalah jumlah biaya yang harus disediakan oleh seseorang atau suatu perusahaan ya atau unit-unit tertentu pada setiap periode waktu untuk melakukan pergantian mesin, peralatan atau fasilitas lain ya setelah umur dari mesin, peralatan ataupun fasilitas lain tersebut dilampaui. Jadi depresiasi ini adalah penurunan suatu nilai barang. Misalnya mesin produksi misalnya. Nah, ini depresiasinya berapa sih biaya yang harus disediakan perusahaan ya. Jadi misalnya mesin ini harus ganti. Misal mesin ini hanya mampu untuk 10 tahun misalnya. Gitu ya. Jadi dia tahu berapa sih yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengganti mesin ini. Nah, seperti itu. Jadi makanya kita ngitung depresiasinya. Nah, gitu. Jadi setelah kita tahu kalau depresiasinya, maka kita bisa menghitung biaya yang akan kita keluarkan nanti. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan depresiasi. Jadi biaya yang harus disediakan oleh perusahaan atau seseorang untuk mengganti mesin, peralatan atau fasilitas lain. Misalnya mobil. Nah, kita punya mobil. Pasti juga ada penurunan nilai juga ya, motor. Nah, seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah depresiasi itu di sini ya. Nah, karena depresiasi merupakan penurunan nilai, maka perlu didefinisikan arti nilai yang sebenarnya gitu ya. Jadi apa sih nilai itu gitu ya? Jadi pengertiannya itu suatu pengertian komersial dari suatu pendapatan yang diterima sebagai akibat adanya kegiatan usaha ditinjau dari waktu sekarang. Gitu ya. Jadi depresiasi itu adalah penurunan nilai, maka nilai harus tahu apa sih nilai itu gitu ya. Jadi nilai adalah pendapatan yang diterima sebagai akibat adanya kegiatan usaha. Jadi ditinjau dari
waktu sekarang ini seperti itu. Jadi ya nilai suatu barang maksudnya ya, penurunan nilai suatu barang itu merupakan depresiasi ya. Nah, jenis-jenis depresiasi ada fisis ya. Jadi depresiasi fisis ini adalah akibat dari penggunaan atau operasi yang mengakibatkan penurunnya kemampuan secara fisis, yang berarti kemampuan operasional ini dari suatu barang menurun, gitu ya. Jadi salah satu cara menguranginya adalah kecepatan menurunnya kemampuan fisis suatu barang atau peralatan dengan melakukan perawatan yang baik. Jadi depresiasi fisis ini adalah akibat karena seperti tadi menurunnya suatu kemampuan suatu barang. Jadi kayak mesin, kita punya mesin harus ganti, nggak mungkin mesin itu selamanya, gitu ya. Motor, nah kalian punya motor, misalnya kalian punya motor, mungkin 5 tahun kalian sudah pengen ganti, gitu ya. 5 tahun sudah mulai nggak enak, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara biar barang itu maksudnya lama, gitu ya. Jadi kemampuan operasional lama atau awet, gitu kan, makanya harus dilakukan perawatan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya depresiasi fisis itu di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ada depresiasi fungsional. Jadi permintaan suatu produk yang meningkat dan tidak seimbang, tidak seimbang dengan kapasitas produksinya, sehingga perusahaan tidak dapat sepenuhnya melakukan fungsi kepemilikan atas permintaan. Nah, ini depresiasi fungsional. Jadi permintaan tidak seimbang dengan produksinya, seperti itu ya. Nah, kalau depresiasi teknologi ya ini ya, adanya penemuan baru mengakibatkan peralatan yang sudah ada menjadi tidak ekonomis lagi disebabkan kemajuan teknologi. Nah, misalnya tadi mesin tadi gitu ya. Nah, mesin-mesin lama mungkin lama-lama juga kita ganti karena kemajuan teknologi, kita ganti semua dengan mesin-mesin yang baru. Nah, seperti itu. Jadi dulu gitu ya, misalnya dulu itu komputer pakai PC dan sebagainya gitu ya. Nah, karena sekarang sudah ada PC komputer tanpa PC gitu ya, udah banyak yang sekarang ya tanpa adanya PC, maka ada depresiasi namanya teknologi. Jadi karena ada kemajuan teknologi ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini metode depresiasi ya. Bagaimana sih cara menghitung depresiasi? Nah, seperti itu. Jadi banyak metode yang digunakan untuk menentukan beban depresiasi tahunan dari suatu aset. Ya, di antaranya metode tersebut sering digunakan adalah metode garis lurus atau straight line, ya, biasanya disingkat dengan SL, ya. Metode jumlah angka tahun, ya. Ada metode keseimbangan menurun, metode Sankey, metode unit produksi. Nah, ini semua metode-metode dari depresiasi. Nah, dalam hal ini karena ini cuma pengantar ekonomi teknik, jadi saya hanya memberi contoh hanya beberapa metode. Nanti kalau sudah pas mata kuliah ekonomi teknik itu sendiri, biasanya di semester depan ya, semester genap gitu ya, ada mata kuliah ekonomi teknik. Semua metode pasti nanti akan maksudnya dibahas gitu ya. Semua metode tentang depresiasi ini dibahas. Nah, seperti itu. Nah, misalnya metode garis lurus. Nah, metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti, gitu ya. Karena metode ini ongkos depresiasi yang merupakan harga yang konstan. Jadi harganya konstan atau tetap, sehingga nilai buku besarnya berkurang secara linier akibat adanya depresiasi ini. Nah, seperti itu. Jadi besarnya depresiasi per tahun dihitung dengan rumus, kalau garis lurus ya, SL, atau garis lurus, DT, yaitu depresiasi tahunan, ya, P min S, P, ya, per N, ya, BVT atau book value, P min T kali DT, D-nya 1 per N. Nah, ini metode garis lurus, ya. DT adalah nilai depresiasi tahunan. Berapa penurunannya tahunan, T tahun, ya,
P investasi awal, N periode. Jadi berapa sih periode pendapatan, maksudnya umur depresiasi yang diharapkan, misalnya 10 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Ya. BVT book value dan D tingkat depresiasi. Nah ini ya, ini rumus untuk garis lurus. Ya. Nah, contohnya, jika diketahui nilai investasi awal adalah 50.000, ya, ini investasi awal adalah 50.000 dengan nilai sisa 10.000 setelah 5 tahun, ya, maka hitunglah nilai depresiasi tahunan atau book value, yaitu DT. Berarti kita ngitung DT-nya. Ya, berarti P min SV dibagi N. P tadi apa? Investasi awal. Ya, berarti 50.000 dikurangi SV, ya, nilai sisanya adalah 10.000 dibagi 5 tahun, berarti nilai depresiasinya adalah 8.000 per tahun. Jadi biaya untuk penurunan nilai ini adalah 8.000 per tahun. Jadi depresiasi selama umur dilihat pada tabel berikut. Ya, kalau 0, akhir tahun T yaitu ke 0, besarnya penyusutan pada tahun T adalah 0 juga. Nah, nilai buku pada akhir tahun ke T adalah 50.000 karena investasi awal tadi 50.000, maka ini adalah 50.000, ya. Nah, berapa penurunannya? 8.000 per tahun, gitu ya. Jadi 50.000 dikurangi 8.000, ya, 42. Jadi tiap tahun kita mengalami penyusutan 8.000. Ya. Jadi 42 dikurangi 8.000, 34, 34 dikurangi 8.000, 26, 26 dikurangi 8.000, 18. Nah, pada tahun kelima 8.000, 18.000 dikurangi 8.000 adalah 10.000. Maka self value-nya adalah 10.000, sama dengan di atas kan. Jadi dengan nilai investasi awal 50.000, 5 tahun depresiasinya adalah 8.000 per tahun. Nah, dengan self value adalah nilai sisa adalah 10.000. Nah, jadi untuk perhitungan depresiasinya ini metode garis lurus, ya. Nah, seperti itu. Jadi cara perhitungannya seperti ini, ya. Nah, sekarang ada metode jumlah angka tahun. Ya, metode jumlah angka tahun. Ya. Metode ini menghasilkan ongkos depresiasi yang pada awalnya adalah periode paling besar. Awalnya adalah paling besar, sedangkan tahun berikutnya mulai mengecil hingga akhir umur ekonomisnya. Jadi ongkos depresiasi setiap tahun dihitung dengan membagi sisa umur hidup pada awal tahun terhadap jumlah angka tahun dari umur hidup seluruhnya dan dikalikan dengan jumlah ongkos yang didepresiasikan. Nah itu. Jadi sesuai ini metode jumlah angka tahun. Ya. Jadi DT rumusnya ya, depreciable year remaining dibagi sum jumlah tahun, ya, sum of year digit, first cost pertama dikurangi value. Jadi DT N min T plus T bagi S, P min S P. Nah ini rumus untuk metode angka tahun, ya. Nah ini tadi hanya kalau yang ini hanya sama dengan yang di sini, sama dengan di sini kan. Jadi turunan dari kalau kita mencari S. Kalau kita mencari S, kita mencari BVT, baru kita mencari DT. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Misalnya, nah jadi keterangannya adalah DT tadi nilai depresiasi, ya, S sum of year digit sampai N, jadi berapa tahun gitu ya, 1 sampai berapa tahun, 8 tahun atau 10 tahun gitu ya. N periode depresiasi, BVT, ya tadi, ada BVT book value periode ke T,
DT. Jadi beda ya antara DT yang atas, D-nya besar sama D-nya yang kecil. Ya. Nah, kalau tadi di sini DT-nya D-nya besar. Ya, jadi ini tingkat depresiasi gitu ya. Nah, kalau ini DT-nya kecil ya. Jadi beda ya. Jadi nilai depresiasi dan tingkat depresiasi ya. Kalau P first cost jadi biaya awal, SP sama tadi cepat selalu ya ini ya. Contohnya misalnya ini. Nah, hitung depresiasi untuk 3 tahun pertama serta book value untuk tahun ketiga. Jika diketahui first cost adalah 25.000 dengan self value adalah 4.000 dan umur 8 tahun. Ya. Jadi kita ngitungnya satu-satu karena ini 3 tahun. Ya. Jadi ngitungnya satu-satu gitu ya. Jadi D pertama ya. D pertama 8 min 1 plus 1 dibagi 36. Nah, ini 36 karena berapa? 3 tahun. 1 tahun 12 bulan. Ya, 3 tahun 12 bulan. Berarti kalau 3 tahun 36 bulan. Ya, ini dirubah dulu dalam bulan. Ya. Jadi 25.000 dikurangi 4.000 ya tadi first cost, rumusnya first cost dikurangi SV self value ya. Jadi 25.000 dikurangi 4.000 gitu ya. Jadi dapatnya 4.667. Itu untuk nilai depresiasi yang pertama. Hitung depresiasi. Jadi nilai depresiasi yang pertama. Ya. Nah, untuk depresiasi yang kedua, ya, depresiasi yang kedua, ya, 8 dikurangi 2 plus 1, nah, ya, jadi yang diganti ininya, 8 dikurangi 1 plus 1, itu kalau yang per 1, ya, depresiasi per 1. Nah, depresiasi kedua, 8 dikurangi 2 plus 1, ya, dibagi 36. 25 dikurangi 4.000 adalah 4.083 dolar. Nah ini ya. Depresiasi ketiga sama juga. Jadi 8 dikurangi 3 plus 1 karena itu udah rumus ya. 1 ini udah rumus. Dibagi 36 bulan. 25.000 dikurangi 4.000 jadi 3.500. Ya. Jadi nilai depresiasi itu berkurang. Ya, mesti paling besar adalah depresiasi pertama. Jadi D1 lebih besar dari D2, lebih besar dari D3. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang ditanya apa lagi tadi? Book value ketiga berarti ya, tadi rumusnya di atas, kita kembali lagi ke atas. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau ditanya berapa BVT-nya, book value per tahunnya, P tadi ya, P min T, N min T bagi 2 plus 0,5 dibagi S, P min S, P min SP. Jadi ini ya, ini rumusnya sini. Nah, tinggal masukin ke rumus. Tinggal masukin ke rumus, yaitu 25.000 tadi ya. 3 tahun 3 min 3 per 2 ditambah tambah setengah tadi kan 0,5 ya dibagi 36 ya 25.000 dikurangi 4.000 jadi tinggal masukin rumus dapatnya 12.750 dolar. Itu